meneruskan perjalanannya. Dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya, kami percaya Tuhan." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu menurut firman imanmu." Lalu meleklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu dapat berkata-kata. Lalu heranlah orang banyak katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alahan Bisam Hamasya. Kita ketemu lagi pada ibadah saat ini. Meskipun kita sedikit pada saat ini, mungkin banyak urusan, tetapi semangat ortodoksia tetap berkorban di dalam kehidupan kita. Saudara, sebagaimana dikatakan di dalam doa bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Berarti kalau demikian, tidak terlintas di benak Allah untuk menciptakan sesuatu itu bertentangan dengan sifat dan keberadaan Allah. Apa yang diciptakan pasti suci. Apa yang diciptakan pasti baik. Apa yang diciptakan pasti sempurna. Karena apa yang keluar dari Allah itu adalah merupakan refleksi pantul dari keberadaan Allah itu sendiri. Atas dasar inilah, maka Allah tidak pernah menciptakan sakit, problematik, bencana, dan bahkan kematian. Semua hal-hal yang jelek, yang bertentangan dengan sifat Allah itu bukan dari Allah, tetapi dari manusia yang menggunakan kehendak bebas secara salah. Sehingga dengan demikian, kematian dan problematik itu muncul dan bangkit dalam kehidupan manusia. Nah, karena realita inilah, maka Allah ini mengambil keberadaan baru di dalam dirinya sendiri yang sebelumnya tidak ada, yaitu sebagai manusia dengan sebutan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membawa manusia kepada fitrah yang ditentukan dari semula. Menjadi gambar Allah yang tanpa cacat. Menjadi manusia yang utuh, sempurna, dan baik di dalam hidupnya. Tetapi ketika manusia itu sudah tidak menempati posisi semacam itu, maka Allah itu yang berinisiatif untuk menarik dan membawa manusia kepada
tujuan sang roh, yaitu sempurna dan suci. Karena itulah tidak heran kalau di dalam bacaan di dalam Matius 9 tadi disebutkan ada 2 orang buta yang mengikuti Yesus dan mengatakan, "Guru, kasihanlah aku orang berdosa." Kata-kata "kasihanlah aku orang berdosa" ini menunjuk pada pengertian bahwa dia menyadari bahwa keberadaannya ini adalah keberadaan yang kotor, keberadaan yang hina, dan keberadaan yang dapat dikatakan sebagai sampah. Karena itulah dia mengatakan bahwa kasihanilah aku. Yang kedua, dengan mengatakan kasihanilah aku, menunjuk pada pengertian bahwa dia tidak mempunyai kekuatan. Dia tidak mampu untuk mengatasi apa yang ada di dalam dirinya. Karena itulah membutuhkan sosok yang mulia, sosok yang suci, sosok yang agung, dan sosok yang adi kodrati, yaitu Allah. Nah, kata-kata seperti ini menunjuk pada artian bahwa roh itu menggerakkan kalbu daripada orang buta ini untuk mengatakan, "Tuhan, kasihanlah aku." Menunjuk pada artian bahwa Yesus itu jati dirinya telah terungkap, bahwa dia ini bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia adalah jelmaan daripada Sang Firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Makanya Yesus mengatakan, "Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya?" Dia mengatakan, "Aku percaya." Nah, dari kata-kata ini kita dapat melihat bahwa pengakuan percaya itu bukan karena dorongan orang lain, tetapi itu adalah merupakan keputusan pribadi dari kalbu yang terdalam, menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah tanpa ada keraguan, tanpa ada kekhawatiran, tetapi hidupnya diserahkan secara penuh kepada Allah. Nah, landasan keyakinan inilah yang mempunyai dampak di dalam kehidupan 2 orang buta ini. Akhirnya dijamah dan melek. Saudara, penyakit buta ini dapat diberi 2 pengertian. Literal memang buta, tetapi secara rohani adalah buta rohani. Tidak tahu mengapa hidup ini, tidak tahu jangkauan hidup ini, dan tidak tahu arah hidup ini. Artinya apa? Di dalam kalbunya hanya menuruti nafsu-nafsu yang ada, yang bertentangan dari sifat dan karakteristik Allah. Kejahatan, dengki, saksi dusta, ketersinggungan, dan merasa dia benar dan mencari pembenaran di dalam dirinya. Sifat-sifat semacam inilah yang harus diberantas, sehingga dengan demikian turunnya Allah menjadi manusia ini adalah membawa manusia untuk berubah di dalam sikap dan perilaku. Kalau dulu jahat, tidak jahat lagi. Kalau dia dulu pendendam, tidak dendam lagi. Semua berubah karena Allah melalui rohnya diam di dalam kalbunya. Nah, dengan demikian kesembuhan orang buta ini menjadi melihat apa yang di depan, yaitu kesucian, kesempurnaan di dalam Allah. Demikian juga orang yang tidak dapat berjalan, yang dibawa
disembuhkannya supaya dapat berjalan sebagaimana Allah berjalan, melakukan tindakan-tindakan suci, sehingga dengan demikian jalannya itu bak suluk yang menerangi orang yang hidup di dalam kegelapan. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan manusia melalui gereja di dalam sakramen. Karena kesucian, kesempurnaan, kemuliaan itu dasarnya bukan dari diri kita sendiri, tetapi dasarnya adalah dari Allah melalui Yesus Kristus yang menjelma itu. Di sanalah kita dapat pembaruan. Di sanalah kita dapat keselamatan dan harapan di dalam hidup kita. Karena itulah sakramen tidak dipandang sebagai simbol, tetapi sakramen dipandang sebagai realita, sarana yang dapat mengubah manusia untuk hidup sempurna dan kembali kepada habitatnya sebagai gambar dan rupa Allah yang suci dan tanpa cacat. Karena itu pagi hari ini kita diingatkan supaya jangan kita buta dan jangan kita tidak berjalan, tetapi meleklah dengan program Allah di dalam kehidupan kita dan berjalanlah menurut kesucian yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian kehidupan kita ini makin lama bukan makin bobrok, tetapi ada pembaruan, ada renovasi, sehingga perilaku kita adalah perilaku Kristus, cara pandang kita adalah cara pandang Kristus, dan tindakan-tindakan kita betul-betul mengimplementasikan Kristus di dalam hidup kita. Karena itulah jadilah terang, karena Allah itu terang di dalam kehidupan kita keseharian. Karena di sana adalah jaminan kita diselamatkan dan bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.